Mendengarkan. Kamu tidak akan pernah bertemu Minai. Saya tidak ingin Anda tinggal di perusahaannya. Apa yang ingin Anda katakan? Kamu tidak begitu polos sehingga kamu tidak mengerti. Apa yang ingin saya katakan? Aku calon suamimu. Dan Anda harus belajar bagaimana hidup sesuai dengan apa yang saya katakan. Mungkin kamu lupa kalau Minai itu seperti adikku. Dan jika menurutmu paman itu tidak akan pernah memaafkannya, maka ini adalah kesalahpahamanmu. Kita tidak bisa meninggalkan Minai. Tapi kamu harus meninggalkannya. Dan jika kamu tidak menuruti perkataanku, maka aku akan mempersulit hidupmu. Kamu pasti mengenalku dengan cukup baik sampai sekarang. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Bagaimana kamu berbicara? Saya bertanya mengapa dia ada di sini. Dia datang menemuiku. Kami memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Aku tidak boleh melihat pria ini lagi di rumahku. Mengerti? Anakku telah datang. Kemarilah. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Maukah kamu memberitahu ibumu? Bu, Husna tidak mendengarkanku. Apa? Apa yang terjadi? Aku menyuruhnya untuk tidak menemui Minai. Tapi dia tidak menyetujuinya. Jadi mengapa kamu menolak dia untuk bertemu dengannya? Bu, kamu juga bertanya padaku. Saya tidak suka perilaku Mina. Beritahu saya, apakah aktris-aktris ini tidak bersalah? Kamu mengatakan ini. Kamu tidak akan pernah bertemu orang ini. Ani, apapun yang aku katakan demi kebaikanmu sendiri. Kebaikanku. Kebaikan seperti apa? Anda mengatakan ini atas nama seseorang. Kamu bisa bertindak seperti mainan untuknya. Tapi inilah hidupku. Dan aku bukan budakmu. Ani, diam saja. Saya akan berbicara dengan Ali. Apa yang akan kamu bicarakan dengannya? Hari ini, karena gadis ini, saya harus mendengar dengan siapa saya bisa bertemu dan dengan siapa saya tidak bisa. Kalian semua mendengarkan satu hal dengan cermat. Aku suka Vicky. Dan aku akan segera menikah dengannya. Ani, apa yang kamu katakan? Saya mengatakan apa yang Anda dengarkan. Dan ya, saya tidak akan mentolerir sikap tidak hormat Vicky lain kali. Ayolah Vicky. Bibi, jika dia mengambil langkah seperti itu, maka aku akan memutuskan setiap hubunganku dengannya. Atau saya tahu betul kamu melakukan semua ini. Tapi permusuhanmu denganku, itu akan sangat merugikanmu. Atau omong-omong, kamu benar. Tapi Meena telah mendapatkan begitu banyak uang. Apakah kamu melihat dia berpakaian? Dia datang untuk mengantarnya. Menurutku mobil itu miliknya juga. Jadi, apa artinya itu bagi kita? Apakah kamu sudah gila? Dia adalah sepupu Husna. Mereka saling mencintai sebagai saudara perempuan. Sekarang katakan padaku, akankah seorang saudari tidak membantu adiknya? Dia punya banyak uang, dia bisa membantumu memulai bisnis. Tetapi dia sangat terhina. Kamu pikir dia akan datang ke sini lagi dan bertemu orang tuanya? Anakku, dia adalah putri mereka. Dia akan datang lagi karena cinta pada orang tuanya. Tapi ingat satu hal,
Kamu tidak akan pernah menolak Husna untuk bertemu Meenai. Baiklah ibu, aku akan melakukan apa yang ibu katakan. Panjang umur anakku. Saista, apakah kesehatanmu baik-baik saja? Kenapa kamu mempedulikannya? Apakah aku hidup atau mati? Ya, saya tahu. Kamu sangat sedih. Lihat, jika kamu tidak mau mendukungku, maka aku akan menjadi lemah juga. Bagaimana aku mendukungmu? Bagaimana aku mendukungmu? Kamu telah meninggalkan putri kecilmu. Dia tidak melakukan dosa besar. Bahwa aku tidak bisa melihat putriku sekalipun. Kami adalah orang tuanya. Ikatan ini tidak akan pernah bisa diputuskan. Jadi di matamu, dia tidak melakukan dosa apapun. Selama sisa hidup kita, dia telah mempermalukan kita di depan orang-orang. Kamu berbicara tentang orang. Apa yang orang berikan padamu? Orang-orang melupakan kita pada hari berikutnya setelah kematian kita. Hanya anak-anak yang mengingat kita. Dan kamu. Kamu telah meninggalkan anak-anakmu sendiri demi dunia. Kamu telah meninggalkannya sendirian. Dia tidak sendirian. Dia menjalani kehidupan baru. Dia hidup dengan keinginannya. Jika kita penting baginya, maka dia tidak akan meninggalkan kita seperti itu. Bukankah aku memenuhi semua keinginannya? Di mana kekuranganku? Dia seharusnya tidak mengambil langkah sebesar itu. Apa yang kamu berikan? Beritahu saya, apa yang kamu berikan? Kemiskinan dan kelaparan. Kamu tidak memberikan apapun kepada anakmu atau istri. Lagi pula, aku tidak bisa meninggalkan putriku. Aku akan bertemu putriku, itu saja. Putrimu sama sepertimu. Apakah kalian berdua hanya menginginkan kekayaan dalam hidup kalian? Aku tidak akan membiarkanmu bertemu dengannya. Baik-baik saja maka, seorang ibu tidak memerlukan izin siapapun untuk bertemu putrinya. Jika kamu bertemu dengannya, maka aku akan memutuskan hubunganku denganmu. Aku akan menceraikanmu. Apa yang terjadi padanya? Dia tidak merasakan sakit apapun untuk putrinya. Dan dia akan menceraikanku. Vicky, kamu marah sama saya? Marah. Saya sangat terhina dan Anda masih bertanya kepada saya. Jika aku tidak peduli padamu, maka aku akan menjawab sepupumu. Vicky, aku selalu mendukungmu. Tapi aku tahu, Mina itu tidak akan pernah membiarkan kita bersama. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa memisahkanmu dariku. Dan jika orang-orang ini, jika mereka menghapus namamu dari warisan, saya tidak butuh apapun. Kamu bersamaku dan itu cukup. Ani, jangan membuat keputusan emosional. Lihat aku. Apa maksudmu? Kamu tidak mencintaiku tetapi kekayaanku. Apa yang kamu katakan? Aku bersamamu dalam kondisi apapun. Tapi mengapa kamu meninggalkan hakmu? Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Tapi pikirkanlah, kekayaanmu akan diambil oleh Mina. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ani. Oke, Ani, aku pergi sekarang. Apa? Ada apa semua ini? Siapa dia? Anda telah mengambil keputusan besar dalam hidup Anda, tanpa memikirkan apa akibatnya. Ibu, terlepas dari segalanya, saya telah membuat keputusan ini. Aku tidak bisa hidup tanpa Vicky. Jika Anda ingin bertingkah seperti budak Ali, Anda bisa melakukannya, tapi jangan mengharapkan hal yang sama dariku.
Atau apa ini? Kamu belum minum obat, kamu berperilaku seperti anak kecil. Kamu tidak akan melakukan apapun saat aku tidak di sini. Menginginkan. Aku bahkan tidak pernah bisa membayangkannya. Saya pikir Anda seharusnya menjadi seorang penyair. Siapa yang memanggil? Tidak ada, itu sutradara. Lalu kenapa kamu tidak mengangkatnya? Karena aku sedang sibuk saat ini. Tapi kamu sudah membatalkan banyak kencan karena aku. Ini tidak baik untuk karirmu. Dan tidak ada yang lebih penting bagiku selain dirimu saat ini. Apakah kamu mengatakan ini karena aku menyelamatkan hidupmu, dan kamu berterima kasih kepadaku? Ali, aku tidak akan pernah bisa membalas budimu karena... Karena apa? Tidak ada apa-apa. Apa, maukah kamu memberitahuku? Tidak. Sekarang diamlah dan minum obatmu. Tapi aku baik-baik saja. Kecuali Anda benar-benar bugar, saya tidak akan beristirahat. Oke. Sekarang tolong minum obat. Tolong. Untuk saya. Oke. Bagus. Apa yang kamu katakan? Anda tahu betul, ayah Mina itu tidak akan pernah membiarkanku melakukan ini. Apa perlunya memberitahunya? Kamu bisa bertemu dengannya secara rahasia. Salam. Salam. Kamu telah datang. Husni, apakah kamu bertemu Minai? Kenapa kamu tidak bertemu dengannya? Karena aku tidak tahu di mana dia tinggal. Jangan berbohong. Tidakkah kamu kasihan pada ibu yang menangis seperti dia? Tidakkah kamu peduli bahwa dia begitu ingin bertemu dengannya? Aku mengatakan yang sejujurnya padamu, Bibi. Aku tidak tahu di mana dia tinggal. Dia bertemu denganku di rumah sakit secara kebetulan, dan datang ke sini bersamaku. Baiklah, mari kita asumsikan sejenak bahwa Anda tidak tahu tentang dia. Tapi Anda bisa memberitahu kami di mana dia tinggal. Ani, drama apa ini? Saya sudah cukup mendengar Anda, tetapi sekarang Anda akan mendengarnya. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak bisa membiarkanmu menikah dengan fotografer pengangguran dan pengembara itu. Sungguh. Ali pasti telah mengajarimu hal-hal ini. Tidak ada yang bisa mengajariku apapun, mengerti? Aku mengetahui tentang dia sendiri. Fotografer tidak berguna itu tidak mampu membayar Anda dengan cara apapun. Penghasilan bulanannya kurang dari harga tas tangan Anda. Ibu, aku mencintainya. Bisa aja. Tidak ada yang seperti cinta di dunia ini. Jika ada sesuatu di dunia ini, maka itu diperlukan. Ibu, dengarkan aku. Cukup. Cukup. Sekarang aku tidak ingin mendengar apapun. Kamu tidak akan keluar dari rumah ini tanpa izin saya. Dipahami?
Ali, kita mau kemana? Berjalan saja ke sini. Oke. Itu dia. Sekarang buka matamu. Atau Maukah kamu menikah denganku? ya, Aku mencintaimu. aku pun mencintaimu. Ali, ini indah sekali. Salam Bibi. Salam, Salam. apa kabarmu? Bagaimana penampilanku? Sangat tampan dan sangat bahagia. Karena ini soal kebahagiaan. Maukah kamu memberitahu bibimu? Saya di sini untuk memberitahu Anda. Beritahu saya. Aku dan Tamana akan menikah. Husni, Ya, tunggu. Apakah kamu ingat, kamu sudah berjanji padaku bahwa kamu akan pergi menemui Minai. ya Bibi. Tapi, Tapi apa? Bilu juga ikut denganku. Bagaimana aku bisa bertemu Minai? Baik-baik saja maka, Bilu meninggalkanmu di kantor dan pergi. Ketika dia akan meninggalkanmu, kamu bisa pergi diam-diam setelahnya. Inilah yang saya katakan. Dia tidak pergi, malah dia duduk di hotel. Dan dia terus menatapku. Dan melihat kemana aku pergi dan kemana aku tidak pergi.
mana. Dan aku tahu tidak ada yang lebih penting bagimu daripada kebahagiaanku. Kamu benar, Ali. Hal terpenting bagiku adalah kebahagiaanmu. Terima kasih, Tante. Anda dapat memilih siapapun sebagai pasangan hidup Anda. Saya tidak keberatan. Saya hanya punya satu keluhan. Kamu memberitahuku tentang hal itu setelah kamu memutuskan segalanya. Bibi, aku datang ke rumahmu yang pertama untuk memberitahumu tentang hal itu. Karena kebahagiaanku tak lengkap tanpamu. Apa kamu senang? Kenapa aku tidak bahagia? Lagi pula, aku adalah keluargamu. Baik-baik saja maka. Saya telah menetapkan tanggalnya minggu ini juga. Begitu cepat. Maksud saya, begitu cepat. Bagaimana kita bisa mempersiapkan pernikahan secepat ini? Ini membutuhkan waktu. Kami memiliki lingkaran sosial yang besar. Kami tidak tinggal di rumah tangga biasa. Apa masalahnya? Tidak perlu banyak waktu untuk melakukan pengaturan. Kamu cukup memberitahu Ani bahwa dia mempersiapkan dirinya sendiri. Ayo pergi Tamana. Ayo pergi. Tante. Semua pengaturan akan Apa yang terjadi, Mama? Apa yang terjadi? Ali akan menikahi gadis rendahan itu. Dengan siapa? Dengan Mina. Ya, Kamu telah melihat Ali. Kamu biasa mengawasiku dengan ketat. Apakah kamu sedang bersenang-senang sekarang? pergilah. Pergi dari sini. Saya akan pergi. Tapi bagaimana kamu akan menghadapi dirimu sendiri? Kamu sangat bangga. Ali menerima semua ucapanku. Sekarang kamu sadar. Dia tidak menganggapmu penting. Diam. Aku bilang diam saja. Baiklah. Aku pergi. Tapi aku akan menasihatimu satu hal sebelum pergi. Sebelum gadis itu keluar dari rumah. Kamu harus mengatur sesuatu untuk dirimu sendiri. sama sekali tidak. Kita hanya perlu memesan seluruh hotel untuk resepsi. Tidak.
Berharap apa? Saya berharap orang tua saya ada bersama saya. Kamu bisa pergi sekarang. Baik Nyonya. Aku ingin bertemu Mina. Mina, tak seorang pun dengan nama ini tinggal di sini. Tidak, maksudku mengatakan Tamana Nyonya. Tapi siapa kamu? Pergi dan beritahu dia bahwa aku datang dari kantor Ali. Oke, kamu tetap di sini. Aku akan kembali. Saya tidak tahu apakah datang ke sini adalah keputusan yang tepat atau tidak. Aku tidak tahu. Apakah Mina akan menemuiku atau tidak. Apa yang kamu lihat? Saya mencoba untuk percaya Percaya apa? bahwa kamu akan menjadi milikku selamanya. Atau aku milikmu. Dan aku akan selalu menjadi milikmu. Pak, Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan, seorang gadis datang dari kantor Anda. Dia bilang dia ingin bertemu Nyonya Tamana. Dari kantorku? Yaitu pasti Husna. Husna siapa? Asisten pribadi Anda yang mendonorkan darahnya kepada Anda. Oh begitu. Biarkan dia masuk. Oke, Pak. Tetapi, mengapa dia datang ke sini dan apa yang dia butuhkan darimu? Dia pasti ada pekerjaan denganku. Mari kita lihat. Sangat aneh. Sekarang aku telah memutuskan bahwa aku ingin pernikahan anakku segera. Saya ingin melihat anak saya tersayang sebagai pengantin pria. Mengapa? Bukan karena anak Anda tiba-tiba bekerja, bahwa Anda sudah mulai memimpikannya pernikahannya. Kapanpun Anda berbicara menentang ambil mahar apapun. Bahkan jika dia membawa penghasilannya ke rumah, itu tidak akan menguntungkan. Oke, kalau begitu lakukan apapun yang kamu mau. Tentu saja ini rumahku. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Biarkan aku makan makanan. Kamu terus saja bicara. Salam. 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 Duduk di sini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kamu,
Mungkin aku tidak akan berada di sini hari ini. Atau, kenapa kamu membuatnya bingung? Aku hanya bercanda. Sebenarnya kamu telah melakukan kebaikan yang besar kepadaku. Anda, kamu telah menyelamatkan hidupku. Tidak, Pak. Itu adalah tugasku. Kita berhutang budi. Bantuanmu. Omong-omong, kamu datang ke sini, kuharap semuanya baik-baik saja. Ya, Pak. Saya ke sini hanya ingin menanyakan kesehatan Anda. Terima kasih banyak. Saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tak mana meminta teh pada mereka. Tidak. Aku sudah terlambat. Aku harus pergi. Duduk sebentar, kamu baru saja datang ke sini. Tolong duduk. Ya, duduk. Kemana kamu pergi? Untuk berbicara dengan Ali. Tidak ada gunanya. Mengapa? Dia kedatangan tamu. Mereka berbicara dengan gembira. Siapa dia? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi mungkin dia akan segera berhubungan dengan Anda. Menjadi menantu perempuan. Husna, bagaimana pekerjaanmu? Permisi. Halo. Ya, aku mendengarkan. Husna, ayo duduk di sini. Bagaimana kabar ayah? Apakah dia sudah tidak terlalu marah padaku sekarang? Aku tidak memberitahunya bahwa aku akan mendatangimu. Bibi telah mengirimku kepadamu. Dia sangat sedih. Dan dia mengkhawatirkanmu. Saya tahu. Minta maaf kepada paman sekali lagi. Bagaimana aku bisa meminta maaf? Tidakkah kamu melihat? Dia bahkan tidak ingin melihat wajahku. Orang tua menunjukkan kemarahan mereka seperti itu. Tapi mereka tidak bisa terus-terusan marah pada anak-anaknya. Kamu beritahu aku, apa yang bisa saya lakukan? Kamu pulang sekali lagi. Kami semua berusaha meyakinkan paman bersama-sama. Kamu tidak perlu tinggal di sini. Tinggallah bersama orang tuamu. Minai, mereka membutuhkanmu. Oke, beritahu aku apa yang akan kamu makan. Tidak ada apa-apa, aku hanya datang menemuimu.